colors caught my eye, and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Ini Kak, menurut Kakak permasalahan atau konflik apa sih yang pernah terjadi di Bima Iman konflik ya? Untuk konflik itu banyak ya, salah satunya itu bisa dari perbedaan pendapat, juga miskomunikasi antara BPH ataupun dari anggota. Itu bisa menjadi pemicu dari konflik itu. Itu sih yang sering terjadi, perbedaan pendapat, karena kan yang ini berpendapat ini, tapi yang ini juga kayak gini, gitu sih. Seringan perbedaan pendapat, mampu miskomunikasi gitu. Nah, menurut Kakak, faktor apa sih yang paling sering menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam perkomunikasian di dalam dari kami? Lalu bagaimana sih cara Kakak tuh mengatasi permasalahan tersebut? Nah, kalau untuk masalahnya ya, itu tuh biasanya adanya miskomunikasi. Mereka antara bisa jadi faktornya itu antara individu ataupun mereka itu yang kurang komunikasinya. Misalkan nggak ada komunikasi di antara mereka. Misalkan ini menyampaikan ini, tapi yang mereka itu ada yang salah tangkap gitu. Itu bisa jadi menjadi salah satu konflik ataupun salah satu penyebab terjadinya konflik itu. Nah, untuk cara penyelesaiannya bisa kita diskusiin dulu nih, ini salahnya di mana, terus kita juga lihat kira-kira ini masalahnya apa dan solusinya gimana. Kita cari dulu akar permasalahannya apa, terus apa yang salah di antara komunikasi itu. Ya. Bagaimana cara Kakak mengelola konflik yang ada agar dapat bersifat positif untuk organisasi? Yang pertama kita tuh harus membuka itu ya, membuat diskusi juga sama teman-teman. Jadi dengan jadikan itu sebagai baku untuk pemecahan kita. Misalkan bisa jadi karena masalah itu kita menjadi lebih dekat sama tim yang lain, atau kita bisa diskusi sama itu. Dan jangan sampai kita itu menyelesaikan itu dengan cara yang tidak bagus. Atau kita bisa jadi menjadikan kayak penyelesaian itu dengan hal ini juga dengan kita diskusi. Jadi itu kita makin dekat nih sama teman, atau juga membuka forum untuk saling bertukar pikiran gitu kalau ada masalah. Di sini tanya ya kan Kakak ini sebagai ketua Iman nih, bagaimana sih strategi Kakak dalam penanggulangan yang dapat digunakan untuk mendapatkan langkah menuju kesepakatan tersebut? Kalau untuk langkah-langkahnya atau untuk menuju kesepakatannya, kita tuh bisa dengan diskusi, kita membuka forum atau membuka rapat. Nah, di situ kita kan sama-sama itu ya, membuka ide atau membuka masalah itu gimana nih, masalahnya apa, terus kita cari solusinya sama-sama dengan musyawarah itu. Dengan rapat itu kita, makanya namanya juga kita membuat keputusan itu kan nggak harus sama kita pribadi ya. Kita tuh butuh semua BPH-nya juga untuk berdiskusi. Jadi ya untuk pemecahan masalahnya bisa dengan berdiskusi antar tim. Jadi kita tahu masalahnya gimana dan solusinya gimana, kita tuh saling bertukar pikiran. Terima kasih. Keterampilan apa yang harus dimiliki untuk menangani konflik ini? Kalau keterampilan itu biasanya kita menganalisis masalahnya dulu. Misalkan kita tuh harus tahu ini masalahnya di mana, kita bisa dengan diskusi, terus kita cari permasalahannya apa, terus kita analisis masalahnya apa, lalu kita cari solusinya sama-sama gimana bentuknya. Itu sih yang penting, itu komunikasinya harus dijaga, terus juga harus kita tuh tahu akar masalahnya apa dan tahu cara menyelesaikan masalah itu gimana. Sita mau menanya itu, menurut Kakak permasalahan apa saja yang pernah terjadi dalam organisasi ini? Biasanya miskomunikasi,
dimana masih ada informasi dari ketua, kadang simpang siur juga sama anggota lain. Jadi kami sebagai anggota muda nanti bingung nih entah ini informasinya mungkin seperti ini informasinya. Jadi masih banyak yang miskomunikasi dalam organisasi. Faktor apa saja sih yang menyebabkan konflik? Mungkin untuk faktornya dari kurangnya penyampaian informasi yang jelas. Jadi banyak informasi yang simpang siur bertele-tele sehingga informasi tersebut makin lama makin gak jelas nih. Apalagi sumbernya kan beda-beda ya, tidak banyak sumber menurut seperti ini, menurut seperti ini. Jadi informasi yang kurang jelas itu yang menyebabkan miskomunikasi antara sesama anak organisasi. Bagaimana sih Kak pandangan Kakak sebagai anggota, seberapa efektif strategi yang biasanya dipakai ketua untuk melakukan kegiatan menuju kesepakatan dan konflik tertentu? Untuk itu tapi ya ketua itu mengajak anggotanya bermusyawarah supaya melakukan musyawarah secara langsung maupun via Zoom. Nah itu nanti pendapat kami itu satu-satu itu didengarkan. Yang mana misalnya untuk menyelesaikan masalah ini gimana sih yang bagus? Saya pendapat A, didengarkan lagi sama ketua. Nanti sama-sama kami mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut.